Halo semuanya, hari ini kita akan membahas perang antara Mongolia dan Jepang. Biasanya kita tahu kan Jepang menyerang suatu negara, tapi hari ini kita akan melihat penyerangan Mongolia ke Jepang dan gimana hasilnya. Kita mulai ya. Perang ini terjadi sekitar abad 13, karena sebagian besar daratan Asia sudah dikuasai oleh Kekaisaran Mongol atau Mongolia, maka mereka membentuk suatu dinasti yang disebut dinasti Yen. Tapi sebelumnya kita kenalin dulu siapa itu Mongol. Mongol atau Mongolia adalah nama dari suatu negara di Asia Utara. Mereka terkenal dengan keahlian menunggang kudanya. Berkat keahlian tersebut, mereka berhasil menaklukkan negara-negara di sekitarnya pada abad pertengahan. Dan akhirnya mereka menciptakan suatu kekaisaran terbesar yang pernah ada di benua Asia dan Eropa. Di sini juga ada satu mitos mengatakan salah satu dari monster mitologi dari Eropa yang bernama Centaurus adalah wujud dari ketakutan orang Eropa terhadap pasukan Mongolia. Karena keahlian mereka dalam menunggang kuda seolah-olah sudah bersatu dengan kuda. Jadi jika kita lihat wujud dari Centaurus yang setengah kuda dan setengah manusia, memang mirip dengan pasukan Mongol yang suka berperang di atas kuda. Jadi setelah mereka menguasai banyak tempat, Kubilai Khan yang saat itu adalah raja dari Mongolia, ia sadar Jepang masih bukan berada dalam kendali Mongolia. Sehingga dia memutuskan mengirim utusan ke Jepang untuk meminta upeti, dan Jepang harus mengakui Mongolia sebagai negara pelindungnya. Namun permintaan tersebut ditolak oleh Shogun Jepang. Tapi Kubilai masih tidak menyerah, ia juga mengirim lagi beberapa kali utusan ke Jepang. Namun sikap Shogun tetap sama saja. Bahkan ia melarang utusan dari Mongolia menginjak kakinya di pusat pemerintahan Jepang atau Pulau Honshu pada saat itu. Hal ini juga membuat Kubilai marah, namun ia juga masih belum bisa menyerang ke Jepang. Karena pada saat itu Mongolia masih terlibat perang dengan dinasti Song di Cina. Dan akhirnya pada tahun 1271, Mongolia berhasil mengalahkan dinasti Song. Kemudian semua daerah kekuasaan Mongolia dilebur menjadi satu dan diberi nama dinasti Yen. Pada tahun 1274, setelah 3 tahun ia mengamankan semua daerah kekuasaannya, juga melakukan persiapan, akhirnya Mongolia melakukan penyerangan ke Jepang. Jika kita bandingkan keduanya, bisa kita lihat dinasti Yen adalah negara terbesar di Asia, bahkan wilayah kekuasaannya sampai ke Eropa. Sedangkan Jepang hanya sebuah negara kepulauan kecil, apalagi masih sering terjadi perang antar klan di negaranya. Bisa dibilang kondisi dalam negeri Jepang saat itu masih belum stabil. Dari kekuatan militernya juga memiliki perbedaan yang sangat besar. Dinasti Yen sudah memiliki senjata yang sangat canggih pada saat itu. Contohnya seperti meriam, crossbow, bom api, hingga ketapel raksasa. Sementara Jepang masih menggunakan senjata tradisional seperti pedang dan panah. Jadi dinasti Yen menyiapkan 900 kapal dan 40.000 pasukan untuk menyerang Jepang. Sedangkan Jepang juga menyiapkan 10.000 pasukan untuk melawan pasukan Yen. Pasukan Yen juga mulai berlayar ke Jepang dan penyerangan pertama mereka di sebuah pulau kecil dari Jepang yang bernama Tsushima. Di sana pasukan Yen membantai habis penduduk di pulau tersebut dan melanjutkan perjalanan mereka ke Pulau Kyushu. Setelah sampai di sana, pasukan Mongolia mendarat di Teluk Hakata. Namun pasukan Jepang sudah menunggu mereka di sana. Di sana pasukan Jepang melakukan perlawanan. Namun pasukan Jepang hanya mengandalkan pedang dan dipukul mundur oleh pasukan Yen yang menggunakan panah beracun. Setelah menang, pasukan Yen tidak sempat melanjutkan penyerangan mereka akibat memburuknya cuaca di Teluk Hakata. Sialnya bagi pasukan Yen, badai tersebut menenggelamkan 200 kapal dan 13.000 prajurit. Jadi mereka terpaksa kembali dan membatalkan sementara penyerangan ke Jepang. Setelah kejadian itu, Kubilai juga mengirim lagi 6 utusan ke Jepang untuk meminta pemimpin dari Jepang datang ke ibu kota Yen agar mereka bisa meminta ampun kepada dinasti Yen. Namun para utusan tersebut malah dibunuh dan kepala mereka dikirim kembali ke ibu kota Yen. Hal ini juga membuat Kubilai murka dan melakukan persiapan penyerangan ke Jepang lagi. Jadi pada tahun 1281, dinasti Yen menyiapkan 140.000 pasukan dan 4.400 kapal untuk kedua kalinya berangkat ke Pulau Kyushu untuk penyerangan kedua kali mereka. Namun kali ini pasukan Jepang sudah menyiapkan tembok penghalang di Teluk Hakata, sehingga pasukan Yen tidak bisa mendarat dengan gampang seperti penyerangan pertama mereka. Pasukan Jepang juga menggunakan sebuah taktik, yaitu pagi hari menghalangi pendaratan kapal Yen mendarat di Teluk Hakata,
Kemudian pada malam hari, samurai mereka menggunakan kapal kecil menyusup ke kapal Mongolia. Soalnya samurai Jepang lebih unggul dalam pertarungan jarak dekat. Mereka juga membakar kapal Mongolia setelah membunuh orang-orang yang ada di dalam kapal. Dengan taktik ini, mereka berhasil membuat pasukan Mongolia mundur ke pulau-pulau yang ada di sekitar sana sambil menunggu bantuan datang. Setelah menunggu beberapa bulan, akhirnya semua bantuan datang dan pasukan Mongolia melakukan penyerangan penuh ke Teluk Hakata. Tapi hal yang tidak terduga lagi-lagi terjadi. Badai, ombak, dan topan raksasa menyapu semua pasukan Mongolia dan mengakibatkan sekitar 4.000 kapal dan 100.000 pasukan Mongolia tenggelam ke laut. Setelah kejadian ini, pasukan Mongolia tidak pernah lagi melakukan penyerangan ke Jepang. Sementara itu, seluruh rakyat Jepang percaya kejadian yang 2 kali tenggelamkan kapal pasukan Mongolia adalah bukti bahwa Jepang adalah bangsa yang mendapat perlindungan dari dewa. Rakyat Jepang juga memberi nama badai tersebut dengan sebutan kamikaze atau dewa angin. Kejadian ini juga membuat rakyat Jepang percaya jika mereka memiliki semangat perjuangan dan pantang menyerah. Cerita ini juga menjadi pondasi dan cerita turun-temurun soal semangat dan nasionalisme para pejuang Jepang. Oke, ini adalah cerita perang Jepang melawan Mongolia. Mungkin sampai di sini aja video kita hari ini. Jika suka dengan video kita, jangan lupa ya like, subscribe, dan share ya. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye!